Hai Kinasi, balik lagi di segmen Bincang Film bareng Wulas Asih. Seperti biasa, lewat segmen ini kita bakal merekomendasikan beberapa film yang lagi hits dan viral, serta menguliknya dari sudut pandang psikologi nih. Sebelum itu, ada disclaimer ya, segala perspektif yang disampaikan dalam review segmen ini berasal dari pemikiran tim Wulas Asih, jadi tidak menutup kemungkinan kalau nantinya Kinasi bakal punya perspektif yang berbeda ya. Di episode kali ini, kita bakal bahas judul drama Korea Yumi Cell. Drama fresh yang baru aja komplit bulan ini. Dibintangi oleh sederet aktor dan aktris ternama seperti Kim Go Eun dan An Bo Hyun. Drama Korea yang diadaptasi dari komik webtoon ini berfokus pada cerita point of view Yumi sebagai seorang gadis kantoran yang telah hidup sendiri selama beberapa tahun. Kinasi familiar dengan film Inside Out. Nah, dengan konsep plot yang hampir mirip, karakter Yumi ini juga digambarkan memiliki berbagai inner cell yang bantuin Yumi dalam mengambil keputusan atau sikap tertentu. Ada beberapa sel gemas yang sering muncul di karakter Yumi, yaitu rational cell, emotional cell, love cell, hunger cell, fashion cell, sensual cell, detective cell, dan anxiety cell. Plot drama ini dikemas dalam setting perjalanan cinta Yumi untuk menemukan happy ending. Kita sebagai penonton akan dikenalkan dengan beberapa sosok seperti Yuji dan Wong yang masuk menjadi kandidat happy ending yang selama ini Yumi bayang-bayangkan. Nah, menurut tim Wulas Asih sendiri, ada 5 scenes nih yang paling menonjol dari drama ini. Yang pertama ada di episode 1. Seperti manusia biasa, saat Yumi bekerja, pasti butuh banget dong energi ekstra untuk berpikir dan fokus dalam mengerjakan tugas. Di scene mikir ini, ditunjukkan para sel bergerak mendorong dan memutar milestone untuk melakukan recall memory. Scene ini menarik dan relate banget sama salah satu teori psikologi, yaitu teori retrieval. Meski nggak 100% sama, tapi secara konsep, teori ini juga menggambarkan situasi saat manusia berpikir. Sel di otak kita akan bergerak mencari letak informasi relevansi dalam rak buku super gede untuk di-recall menjadi ingatan. Jadi wajar banget ya kalau selama ini kita recall dan buffering sendiri karena sel otak kita juga butuh waktu untuk mencari informasi. Yang kedua, ada di episode 1. Saat lapar, hunger cell dalam kepala Yumi muncul. Kehadiran sel ini bisa dijelaskan dari kebutuhan fisiologis Yumi sebagai manusia yang butuh makan dan memenuhi rasa laparnya. Nah, ternyata dorongan ini juga termasuk dalam salah satu kebutuhan dasar dari teori kebutuhan hierarki Maslow. Sehingga apabila manusia merasa lapar, sel di otak cenderung akan mendorong kita untuk menunda aktivitas dan buru-buru makan biar bisa fokus lagi deh. Yang ketiga, ada di episode 4. Yumi juga diceritakan memiliki pengalaman pahit dalam hubungan masa lalunya. Ini membuat ia menjadi sulit membuka hati yang digambarkan pada scene ini. Tapi, nggak melulu soal sedih. Yumi tetap berusaha kok ketemu dengan orang lain, yang pada akhirnya ia seleksi kembali berdasarkan faktor dari teori attraction. Di teori ini, dijelaskan ada 3 faktor yang mempengaruhi rasa tertarik dengan individu lain. Ada dari segi kemiripan, ketertarikan fisik, hingga kedekatan. Pada awal episode 1, diperlihatkan Yumi sempat merasa tertarik nih sama Yuji melalui faktor kemiripan dan ketertarikan fisik. Namun sangat disayangkan perasaan tersebut ternyata hanya berjalan sebelah pihak dan membuat sel dan hari Yumi kembali berakhir sedih. Singkat cerita, lalu pertemuan dengan karakter Wong pun terjadi. Saat bertemu Wong, Yumi sempat merasa risih nih karena ia tidak tertarik pada 2 faktor utama Wong, yaitu kemiripan dan ketertarikan fisik. Namun, seiring berjalannya waktu ternyata sikap manis Wong mampu membuat Yumi membuka hati dan membereskan segala kekacauan di hidupnya. Perlahan, Yumi pun mulai tertarik dengan Wong melalui faktor kedekatan, hingga pada akhirnya Yumi yakin dan mau menjalin hubungan baru bersama Wong. Yang keempat, ada di episode 3. Scene cell dominan Yumi yang diantaranya adalah rational cell, emotional cell, hunger cell, dan love cell. Di episode 3 ini, saat Yumi mulai membuka hati, ternyata tiba-tiba ingatan masa lalu menghampiri Yumi yang membuatnya seketika ragu. Perasaan ragu ini juga memunculkan sel yang tidak dominan dalam diri Yumi, yaitu sel histerik, dan membuatnya cenderung berpikiran negatif dan mengambil sikap yang tidak rasional dibandingkan dengan kepribadian yang ia miliki sehari-hari. Seperti saat Yumi lelah dan tidak sengaja marah pada Ruby,
karena bertingkah berlebihan. Meskipun aslinya bukan pemarah, namun emosi frustasi yang Yumi rasakan sangat wajar terjadi berkat kehadiran sel lain yang tidak dominan tersebut. Kategori sel ini mirip konsepnya dengan kepribadian dan trait manusia. Trait adalah sifat yang mempengaruhi perilaku manusia dan biasanya muncul hanya di kondisi tertentu dan dapat berkembang menjadi kepribadian. Sedangkan personality merupakan kepribadian yang sering muncul karena bersifat permanen. Yang kelima ada di episode 14. Yumi seperti manusia lainnya yang juga memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dicintai dan dimiliki. Jika kebutuhannya terpenuhi, sangat memungkinkan terjadinya kesejahteraan atau happy ending psikologis untuk diri kita yang sejalan dengan teori kebutuhan Maslow. Namun dalam perjalanannya, tanpa sadar, Yumi juga sempat mengalami loss dan kehilangan prioritas atas dirinya karena menganggap Wong adalah yang utama. Sehingga ketika putus dengan Wong, ia menjadi kembali disadarkan bahwa meski ia memiliki kebutuhan untuk dicintai, namun cinta paling besar yang harus ia berikan adalah untuk dirinya sendiri, karena tidak ada peran utama lain yang seharusnya ada. Itulah beberapa top scenes dari sudut pandang tim Welas Asih. That's it buat episode Bincang Film edisi Yumi Cell kali ini. Kinasi setuju gak nih sama asumsi pikiran tadi? Dan buat yang penasaran sama ceritanya, boleh banget ya ditonton seriesnya dan share apa asumsi Kinasis soal Yumi Cell di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe Welas Asih. Ciao!